Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Aditya. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi SIMAMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset Medika Antapani. Sistem ini diperuntukkan untuk memanajemen aset-aset di Medika, entah dari perbaikan, relokasi, input dan sebagainya. Sebelum ke aplikasinya, saya akan menjelaskan di sini ada 3 role user yang bisa masuk ke aplikasi atau ke sistem. Pertama ada admin, lalu ada supervisor dan ada user, dan ini hak aksesnya. Nah, admin dan supervisor hampir sama, dia mempunyai akses yang hampir sama. Hanya dibedakan jika admin akan ditampilkan landing admin dan supervisor ditampilkan landing user. Sedangkan menu laporan, input edit, nonaktif aset, riwayat perbaikan dan relokasi, admin dan supervisor bisa mengaksesnya. Dan tambahan, admin juga bisa memanajemen user. Jadi admin bisa meng-create user atau menambahkan user dan mereset password user. Sedangkan role user, ini user biasa, dia hanya ditampilkan landing user. Nah, kita langsung aja ke aplikasinya. Dan ini adalah tampilan dari landing user. Ini bisa di sini. Ini juga ada menu kategori. Lalu di sini ada menu profile. Nah, yang membedakan antara user dan supervisor adalah jika coba bentar, kita ini halaman sign in-nya, kita login dulu. Coba yang membedakan adalah pertama input. Nah, jika di user biasa tidak ada tombol plus di sini ada, ini untuk menambahkan aset baru. Lalu di riwayat, nah jika di sini ada tombol untuk melihat riwayat, di sini juga ada riwayat. Lalu di detail aset juga ada untuk edit. Nah, ini untuk mengedit data aset. Sedangkan di user, untuk role user biasa, dia tidak ada tombol edit, lalu tidak ada juga tombol untuk melihat riwayat. Nah, lalu yang selanjutnya ada tab laporan. Nah, ini tab report untuk mengeluarkan laporan-laporan. Di user itu tidak ada. Nah, dia tidak bisa melihat tab laporan, hanya kategori dan profile saja. Selebihnya hampir sama. Mungkin langsung saja ke fitur-fiturnya. Saya akan menggunakan role supervisor ini role supervisor. Pertama, mungkin saya akan mencoba menambahkan aset. Nah, ini asetnya, mungkin kita coba tambahkan printer. Kode aset PTS. Kondisinya baik, pembeliannya 2 juta. Nah, 2 juta rupiah. Jumlahnya 1, lalu umurnya kita bisa bilang 4 atau 2 atau 4 tahun. Nah, depresiasi per bulannya dia akan langsung muncul. Jika kita rubah lagi ininya, dia depresiasinya akan berubah. Nilai buku untuk saat ini mungkin 0 karena beli baru. Kita unit, kita pilih head office, lalu ruangan IT software, dan kategori peralatan non medis head office. Subkategorinya di elektronik. Subkategori 2 mungkin ringan, boleh kita upload gambar sekalian. Mungkin di sini kita pakai foto ini aja. Nah, kita ganti aja di sininya sepeda. Ini fotonya, lalu ininya tes. Pembelian tanggal 22, harga 200.000. Kita langsung save saja.
Kita save, ya loading. Oke, dataset berhasil disimpan ke database. Maka dia akan reload, dia akan refresh, dan sepeda akan langsung muncul di sini. Ini data aset sepeda yang sudah kita lihat tadi. Ini aset ID-nya 1313, 4 tahun, umur asetnya 4 tahun. Lu penyusutan bulanan 50.000. Baik, oke. QR code-nya dia sudah punya QR code. Oke, mungkin langsung kita coba menu yang ini dulu, scan QR, atau untuk saat ini scan belum tersedia karena untuk scan ini memerlukan HTTPS dan sedangkan ini masih HTTP. Dan langsung saja kita coba cari yang sepeda tadi. Ini fungsinya untuk mencari suatu aset. Kita cari, nah maka akan muncul sepeda yang tadi. Oke, untuk situ dulu mungkin kita coba di menu landing user. Nah, di sini ada kategori. Ini untuk menyortir aset-aset apa saja sesuai menu yang ada. Mungkin ini aset yang sedang diperbaiki, jadi kita bisa melihat aset apa yang sedang diperbaiki. Oh, ini ada CCTV dan Triseda. Lalu di sini ada menu aset yang direlokasi ke HO. Jadi ini aset-aset yang direlokasi atau dipindahkan ke HO. Nah, lalu ada menu aset yang belum memiliki QR code. Nah, berarti ini laptop Acer ini dia belum memiliki QR code. Nah, ketika belum, kita tinggal mengklik generate QR code, maka dia nanti akan mengenerate sendiri QR code-nya, lalu dia mempunyai QR code untuk ditempel di asetnya. Lalu aset yang belum memiliki foto. Nah, ini lumayan banyak. Ini aset-aset yang belum memiliki foto. Nanti ada tersedia fitur untuk menambahkan foto. Kita langsung aja ke ini lagi, terakhir aset yang sudah tidak aktif. Jadi ini akan menyortir aset-aset apa saja yang sudah tidak aktif. Ini contohnya ada ada printer LX310. Nah, ketika aset itu sudah tidak aktif, maka menu-menu ini akan terhide atau tidak bisa diakses lagi karena memang si aset sudah tidak aktif. Dan sini juga tidak ada tombol edit karena aset sudah tidak aktif. Sininya ada, sudah tidak aktif. Ya, mungkin kita tampilkan semua aset dulu. Nah, di landing ini juga saya menggunakan page, jadi agar proses loadingnya tidak terlalu lama. Saya menggunakan pagination di sini. Ini fasilitas untuk cari seperti biasa. Mungkin kita akan mencari kamera, maka yang muncul akan cuma kamera. Kita hapus lagi, maka akan muncul semua aset. Jika kita mengklik misalkan aset yang sedang diperbaiki, lalu kita cari sepeda atau kamera, maka aset tidak akan ditemukan karena sortiran ini sedang di aset yang sedang diperbaiki. Jadi ketika jadi di aset yang sedang diperbaiki ini tidak ada kamera yang sedang diperbaiki. Nah, ketika kita mengklik ini semua aset, lalu kita cari lagi sepeda, maka dia akan muncul karena kondisinya sedang tidak disortir di aset yang sedang diperbaiki. Itu berlaku untuk semua ke 5 menu ini, ke 6. Oke, mungkin untuk detailnya kita coba lihat di sini. Ini detail aset. Sini tersedia informasi-informasi. Lalu sini ada edit. Ini untuk mengeditnya, misal jumlahnya, oh ini salah, atau nilai bukunya salah, kondisinya sekarang sudah rusak atau rusak ringan. Tinggal simpan, nanti dia akan mengupdate datanya.
Oke, langsung ke maintenance saja. Ini untuk inputnya, misalkan kerusakannya layarnya bergaris atau apa, penanganannya, tanggalnya, lalu statusnya. Jika misalkan status masih proses perbaikan, nanti dia akan masuk ke proses perbaikan yang tadi. Nah, ini menu untuk melihat riwayat. Nah, ini lihat monitornya. Jadi dia sudah diperbaiki 4 kali riwayatnya. Di 13 Agustus dia sudah diperbaiki komputer ini, komputer playset. Jadi mouse tidak bergerak, jadi diganti mouse di tanggal 13 Agustus 2021. Lalu di 30 Desember dia komputernya lemot kerusakannya, lalu diganti hard disk, teknisinya ada. Nah, ini hanya sampel saja. Lalu relokasi, ini menu untuk memindahkan aset ini ke unit tujuan, unit yang baru, ruangan. Ini tinggal isi saja alasannya apa, unit tujuannya apa, dan ruangan tujuan apa, kondisi ketika pindahnya apa. Misalkan baik. Oke, coba kita lihat riwayatnya. Nah, data ditemukan aset belum pernah direlokasi sebelumnya karena mungkin aset ini belum pernah dipindahkan, jadi datanya tidak ditemukan. Ini untuk QR code. Mungkin coba kita lihat yang pernah dipindahkan. Ini kali ini relokasi, riwayat relokasi. Nah, di 25 Januari dia unit sebelumnya dia dipindahkan di tanggal 25 Januari. Unit sebelumnya klinik utama di Kantapani, lokasinya itu di ruang JKN, lalu unit terbarunya di head office. Lokasi sekarang di ruang rapat. Keterangan petugas. Oke. Lalu ini ada menu untuk menonaktifkan aset. Nah, ini mungkin kita akan menonaktifkan yang ini aja. Kita nonaktifkan. Alasan dinonaktifkan, misal rusak, kita nonaktifkan, maka dia tidak akan muncul di sini karena dia sudah nonaktif. Untuk melihatnya kita bisa akses menu ini, asetnya sudah tidak aktif. Nah, dia akan muncul sepeda. Ini asetnya sudah tidak aktif, kan kita tidak bisa mengedit datanya kecuali kita mengganti gambarnya. Oke, mungkin kita coba ganti gambarnya. Mungkin akan ke coba ada apa di sini. Mungkin ini. Nah, kita checklist ganti 100%, gambar aset berhasil diubah. Maka dia akan gambarnya akan berganti. Ini berlaku untuk semua aset. Jika kita ganti, dia akan ganti gambar. Oke, di menu home ini sudah, header 2 juga sudah. Kita ke kategori. Nah, ini ke tab kategori. Ini ada 2 tab. Ini ada peruangan dan per kategori. Mungkin kita akan peruangan dulu. Nah, ini ada ruangan-ruangan yang ada di unit ini. Ini tuh unit head office. Head office ada IT. Oh, ini banyak ruangannya. Mungkin kalau tidak salah saya akan login dengan akun yang berbeda biar ruangannya lebih banyak dan monitoringnya muncul. Ini jika tadi unit head office, dan ini kali ini unit klinik utama di Kantapani, dan asetnya tentu yang tampil beda. Ini aset-aset yang ada di unit klinik utama di Kantapani. Kita kategori nama ruangan. Nah, ini untuk dia selain bisa untuk search, ini juga untuk menambahkan ruangan baru. Jadi ini fasilitas ini bisa juga untuk menambahkan ruangan baru. Tinggal tulis misal R IT, dan IT belum ada, kita tinggal tambahkan, nanti dia akan menambahkan. Kita mungkin akan misal kita akan cari ruang dapur, search, ada akan muncul ruang dapur.
kita klik ruang dapur, maka akan muncul apa-apa saja yang ada di dapur ini. Ada termos dan dispenser, ada 2. Lalu ini tab untuk monitoring. Nah, ini untuk monitoring seorang petugas umum. Dia akan monitoring aset. Jika memang aset itu baik, dia akan checklist baik. Nah, ketika disimpan, maka dia akan menyimpan. Coba kita akan cek yang asetnya lumayan banyak, dan nanti loadingnya muncul. Baik. Oke, baik. Oke, kita simpan. Dia akan loading sebentar, lalu nanti berhasil menyimpan semua data monitoring aset. Dan kita bisa melihat laporan untuk monitoring ini di menu laporan. Oke, untuk peruangan sudah. Kita ke per kategori. Nah, ini per kategori ada banyak lagi sub kategorinya. Ada medis, di medis juga ada berat ringan. Di non medis ada mebler, elektronik dan mesin. Di kendaraan ada motor dan mobil. Misalnya kita di non medis, di elektronik akan muncul semua aset-aset di kategori non medis elektronik. Nah, ini cukup banyak. Printer, TV LED, monitor dan sebagainya. Ininya hampir sama. Kita mengklik, nanti akan muncul aset-aset sesuai kategori ini. Mungkin lanjut ke tab report, tab laporan ini. Nah, di laporan ini banyak sekali filter pencariannya. Ada aset baru, aset per unit kondisi, aset yang sedang diperbaiki, aset tidak aktif, aset peruangan, monitoring aset. Nah, ini report monitoring tadi. Lalu riwayat aset diperbaiki, ini riwayatnya. Ini riwayat relokasi aset. Mungkin pertama kita coba aset baru mungkin dari 2020-an. Jadi dari Februari 2020 ke Februari 2022. Unitnya kita tidak pilih, langsung apply saja. Jadi semua aset di Medika. Nah, dia akan muncul aset-aset baru di tanggal 2020, di tanggal 22 Februari 2020 sampai Februari 2022. Dia akan muncul ketika kita unitnya pilih, misalnya head office, apply, maka dia akan muncul aset-aset apa saja yang di unit head office yang baru di tanggal segini. Nah, ketika tadi tidak dipilih, maka semua aset yang baru dibeli di antara tanggal ini dia akan muncul karena tadi filter unit tidak dipilih. Ini aset baru, aset per unit per kondisi, jumlah data 15, langsung saja biar cepat. Kondisi baik di unitnya di apply, dia akan muncul 15 data aset dengan kondisi baik di unit HO. Oh iya, ini di sini juga ada menu download atau print. Nah, di sini untuk print PDF dan download CSV. Nah, ketika kita ini download CSV, maka dia akan langsung muncul data yang ini dalam bentuk CSV atau Excel. Jika print PDF, dia akan PDF dan juga print langsung ke printer. Nah, ini dia akan langsung muncul datanya sama seperti yang di sistem tadi. Oke, langsung saja ke selanjutnya, aset yang sedang diperbaiki. Ya, perbedaan aset yang diperbaiki dan riwayat aset diperbaiki adalah, jadi aset yang sedang diperbaiki ini adalah statusnya memang sedang diperbaiki. Kalau sedangkan riwayat aset diperbaiki ini mau statusnya sudah selesai diperbaiki atau sedang diperbaiki, nanti dia akan muncul. Jadi riwayat aset apa saja aset yang sudah diperbaiki. Yang sedang diperbaiki mungkin agar muncul dari 2020 saja. Unitnya kita tidak pilih, langsung apply. Nah, ketika aset tersebut sedang diperbaiki, maka barisnya akan berwarna merah seperti ini. Ini sedang diperbaiki, tadi CCTV dengan Triseda.
di sini akan muncul tanggal maintenance-nya tanggal berapa, lalu tanggal selesainya, kerusakan, teknisinya. Oke, langsung ke aset tidak aktif. Aset tidak aktif, ini unitnya bisa dipilih, juga tidak dipilih juga tidak apa-apa. Kita langsung apply saja. Ini ada 5 baris atau 5 aset yang sudah tidak aktif. Ini jumlah nonaktifnya 1, alasan dinonaktifkan berarti rusak. Lalu di sini ada tambahan tanggal dinonaktifkan. Oke, langsung ke aset peruangan. Nah, ini aset peruangan. Mungkin kita coba yang IF tadi, instalasi farmasi. Oke. Apply, maka dia akan muncul aset-aset di ruangan instalasi farmasi Kuma. Ini tombol untuk next-nya. Ini ganti aset. Ini raw super page, jadi segini tampilannya berapa, misal 100, dia akan tampil semua. Lalu setelah aset peruangan ada, nah ini monitoring aset per bulan. Ini jadi data-data monitoring petugas per bulan. Jadi dia kan tadi seperti tadi setiap harinya dia akan monitoring kondisi aset. Kemudian kita langsung saja coba di bulan Februari, karena kita tadi sudah memasukkan data monitoring di ruang IF misalnya farmasi di tahun 2022. Petugasnya Indra, karena memang ini akun Indra. Lalu apply, coba kita lihat. Oke, sorry, ininya mungkin just play. Oke, coba. Terus Indra tidak ada ya. Kita riset dulu, coba monitoring instalasi farmasi di bulan Februari di tahun 2022. Petugasnya Indra, apply. Nah, mungkin tadi karena loading. Lalu dia muncul, ini daftar-daftar monitoring, kondisi baik, unit, lokasi, kategori. Nah, ini untuk next-nya. Ini untuk tombol langsung ke terakhir, nah ke aset paling terakhir, ke data terakhir. Mungkin kita coba print PDF, apakah nanti akan muncul print PDF. Nah, dia akan langsung muncul. Gerakannya seperti ini. Oh ya, untuk PDF mungkin kita bisa milih ini Microsoft Print to PDF, atau bisa juga ke printer langsung di Seymour. Mungkin nanti di sini ada list printernya. Kita bisa pilih printer tersebut. Kita coba cancel aja. Kita ini cancel biar terlihat lebih jelas. Nah, jadi ini dokumen monitoring aset di Klinik Utama Medika Antapani di ruangan instalasi farmasi di bulan Februari 2022. Keterangan baik rusak. Nah, ini sebelumnya memang sudah di monitoring, sudah ada datanya. Di tanggal 1 sudah monitoring AC, B baik checklist, B. Nah, penanggung jawab, manajer operasional, petugas umum. Oke, mungkin langsung ke riwayat aset diperbaiki. Nah, ini aset apa saja yang pernah diperbaiki. Kita 2020 biar datanya banyak, play saja. Nah, langsung muncul data-datanya aset-aset yang pernah di maintenance atau diperbaiki. Nah, ini yang tadi gambarnya merah karena statusnya masih diperbaiki, belum selesai. Lalu terakhir ada filter lagi, riwayat relokasi aset. Nah, jadi aset apa saja yang sudah berpindah-pindah. Kita coba langsung saja atau bisa pilih all.
Jadi relokasi di unit HO. Kita apply. Nah, riwayat data aset yang direlokasi di atau ke unit HO tanggal. Nah, ini tanggalnya dari 20 sampai 2022. Ada 4 aset. Ini alasan dipindahkannya. Ini unit sebelumnya dan lokasi sebelumnya. Dan ini unit sekarang, ini lokasi sekarang. Oke, mungkin cukup untuk laporan. Kita reset saja, muncul semua datanya. Lalu selanjutnya di tab profile. Di profile ini hanya ada menu ganti password dan sign out dan riwayat aset yang pernah perbaiki oleh kamu. Jadi ini menu untuk melihat aset-aset apa saja yang pernah kita perbaiki. Ini ada 2 aset. Ini ganti password. Untuk mengganti password baru. Oke. Ini untuk sign out. Ini untuk supervisor. Kita coba ke admin. Ini admin. Nah, maka admin home-nya akan tampil seperti ini. Beda dengan supervisor dan user tadi, dia tampilnya seperti ini. Jika admin, dia akan langsung ke seperti ini, seperti report. Jadi total nilai aset di unit itu berapa, total asetnya berapa, medisnya berapa, dan non medisnya berapa. Selebihnya hampir sama seperti hak akses supervisor, ini juga sama. Hanya membedakan di profile sini. Nah, di sini ada tambahan menu create user. Ini untuk menambahkan user baru. Ada juga reset password. Nah, ini untuk mereset password suatu akun jika memang si user lupa passwordnya. Maka dia akan di reset ke 1234566. Kita pilih username-nya lalu reset. Mungkin coba kita sign out saja. Sign out, maka username akan kembali ke menu sign in ini. Mungkin cukup sekian penjelasannya, kurang lebih sudah hampir setengah jam. Semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.